Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi. Halo Ananda semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan Ibu Mega Juleti dalam mata pelajaran ekonomi. Bagaimana anak-anak Ibu semuanya? Apakah sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Jika sudah, mari kita mulai pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, walaupun pembelajaran masih dalam keadaan daring, Ibu harap anak-anak Ibu semua tetap semangat ya. Serta jangan lupa untuk mengisi absen yang telah Ibu share di Google Classroom. Oke anak-anak Ibu semuanya, adapun materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang keseimbangan pasar dan struktur pasar. Nah, dalam keseimbangan pasar dan struktur pasar terdapat tentang pengertian permintaan dan penawaran, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, menjelaskan hukum permintaan dan penawaran, serta asumsinya, menganalisis kurva permintaan dan kurva penawaran. Terakhir, menjelaskan proses terbentuknya keseimbangan pasar. Nah, mengenai materi yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini, ternyata banyak sekali loh manfaatnya dengan kehidupan sehari-hari. Anak-anak Ibu semua, ada yang tahu tidak apa keterkaitan pasar dengan permintaan dan penawaran? Ada yang tahu tidak? Hayo. Tidak ada yang tahu? Oke, baiklah. Ibu akan jelaskan ya. Keterkaitan pasar dengan permintaan dan penawaran yaitu dengan kita mengetahui permintaan dan penawaran, kita bisa mengetahui terbentuknya harga dalam pasar. Sekali lagi Ibu ulangi, dengan kita mengetahui permintaan dan penawaran, kita bisa mengetahui terbentuknya harga dalam pasar. Kemudian, apakah Anda semua pernah mendengar tentang permintaan dan penawaran? Permintaan memiliki istilah lain loh. Hayo, ada yang tahu tidak apa istilahnya? Yaitu demand dan supply. Nah, permintaan atau demand adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Ternyata di dalam permintaan itu, harga merupakan suatu hal yang sangat penting. Kenapa Ibu bilang penting? Karena jika harga turun, maka permintaan akan naik. Makanya Ibu bilang harga sangat menentukan dalam permintaan. Kemudian Ibu mau bertanya kepada Ananda semua, jika ada permintaan pasti ada? Hayo, ada apa? Ada penawaran. Nah, ada yang tahu tidak apa itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu oleh penjual atau produsen. Nah, konsep penawaran dilihat dari sudut pandang kegiatan ekonomi penjual atau produsen. Untuk menarik konsumen agar tertarik membeli barang yang ditawarkan, penjual melakukan berbagai cara. Misalnya yang pertama, mengemas barang dalam kemasan yang menarik dan menentukan harga jual yang sesuai. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, yang pertama itu ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada banyak sekali ya anak-anak sekalian. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Jika suatu barang itu naik, produsen akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Nah, maksudnya adalah jika harga barang itu naik, maka permintaan akan turun. Yang kedua itu ada harga barang komplementer atau pelengkap. Misalnya nih, jika harga bensin itu naik, maka orang-orang akan berpikir pula untuk membeli motor karena kebutuhan akan motor yaitu bensin meningkat. Yang ketiga itu ada harga barang substitusi atau pengganti. Misalnya nih, jika harga beras naik, maka permintaan akan jumlah jagung atau kentang akan naik karena orang-orang akan memilih barang yang serupa namun harganya lebih murah. Nah, selanjutnya yang keempat ada selera konsumen. Misalnya nih, kebutuhan HP pada saat ini
tidak hanya untuk menelpon saja, tetapi ada untuk foto-foto dan lain sebagainya. Maka peningkatan akan kebutuhan HP terus meningkat. Yang kelima ada pendapatan. Nah, jika pendapatan seseorang naik, maka permintaan akan barang atau jasa juga akan naik. Misalnya nih, jika seseorang memiliki pendapatan yang lebih, maka seseorang akan cenderung mengurangi makan tempe dan akan memilih untuk memakan daging. Yang keenam ada jumlah atau karakteristik penduduk. Nah, itu sudah pasti ya anak-anak sekalian, jika jumlah penduduk naik, maka permintaan atas barang atau jasa juga akan naik. Yang ketujuh ada perkiraan harapan masyarakat. Misalnya nih, diberitakan bahwa pemerintah sedang mengadakan rapat mengenai kenaikan harga BBM. Maka masyarakat akan berbondong-bondong akan antri untuk membeli bensin. Misalnya nih, jika harga emas turun, maka orang-orang akan membeli emas dengan harapan harga emas akan naik di masa yang akan datang. Yang kedelapan itu ada intensitas kebutuhan konsumen. Misalnya nih, untuk barang-barang yang sifatnya mendesak, seperti pada saat ini permintaan masker akan naik. Karena memang masker itu wajib dipakai pada masa pandemi saat ini. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang yang berkaitan. Yang ketiga, harga faktor produksi. Yang keempat, biaya produksi. Yang kelima, teknologi produsen. Yang keenam, jumlah produsen. Yang ketujuh, tujuan perusahaan. Yang kedelapan, kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada hukum permintaan dan penawaran serta asumsinya. Anak-anak sekalian, ada yang tahu tidak apa itu hukum permintaan? Ada yang tahu tidak? Nah, jika tidak ada yang tahu, Ibu jelaskan ya. Hukum permintaan yaitu semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Dengan asumsinya ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain dianggap tetap atau konstan. Bisa dipahami? Nah, jika bisa kita lanjutkan ya. Selanjutnya ada hukum penawaran. Anak-anak sekalian, ada yang tahu tidak apa itu hukum penawaran? Nah, benar, yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan produsen. Sebaliknya, jika semakin rendah harga barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan produsen. Asumsinya adalah ceteris paribus atau faktor lain selain harga dianggap tetap. Selanjutnya masuk kepada kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama ada kurva permintaan. Kurva permintaan menggambarkan sifat hubungan antara harga dan jumlah barang tertentu yang diminta konsumen pada waktu tertentu. Nah, jika harga dan jumlah barang yang diminta memiliki sifat hubungan berbalik, maka bentuk kurva permintaan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Cara menggambarkannya yaitu kita tinggal tarik garis dari kiri atas ke kanan bawah dengan posisi horizontal, yaitu jumlah barang, dan vertikal, yaitu harga barang. Bagaimana Anda semuanya? Apakah bisa dipahami? Yang kedua ada kurva penawaran. Nah, kurva penawaran menggambarkan hubungan antara tingkat harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran berslop positif, yaitu garis penawaran atau supply naik dari kiri bawah ke kanan atas. Agar anak-anak Ibu lebih paham, Ibu akan menggambarkan kurva penawaran. Cara menggambarkannya yaitu kita tinggal menarik garis dari kiri bawah ke kanan atas dengan posisi horizontal, yaitu jumlah barang atau kuantitas, dan vertikal, yaitu harga barang. Bagaimana anak-anak semuanya? Apakah sudah paham? Ibu harap anak-anak bisa ya menggambarkan kurva permintaan atau penawaran. Nah, selanjutnya ada proses terbentuknya harga pasar atau keseimbangan pasar. Harga pasar terbentuk pada saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah,
Ibu akan menggambarkan kurva harga keseimbangan jeruk. Harga keseimbangan terjadi pada tingkat harga Rp20.000 pada tingkat harga Rp20.000. Jumlah jeruk yang diminta dan ditawarkan sebesar 250 kg. Kesepakatan antara pembeli dan penjual di pasar akan menyebabkan bertemunya garis permintaan dan garis penawaran di titik potong yang menunjukkan harga pasar. Pada titik keseimbangan, baik penjual maupun pembeli tidak mengubah tingkat harga dan jumlah barang diminta. Tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan penjual akan sama dengan tingkat harga dan jumlah barang yang diminta. Nah, penentuan harga keseimbangan juga dilakukan menggunakan fungsi matematis. Pada harga keseimbangan permintaan harus sama dengan fungsi penawaran. Bagaimana anak-anak semuanya? Apakah sudah paham dengan penjelasan Ibu tadi? Alhamdulillah jika sudah paham. Ibu akan menyimpulkan sedikit mengenai permintaan dan penawaran ya. Permintaan yaitu jumlah harga barang dan jasa yang diminta seseorang dalam berbagai tingkat harga dalam kondisi tertentu. Asumsinya yaitu jika harga barang naik, maka permintaan barang itu akan turun. Jadi berbanding terbalik ya anak-anak ibu semuanya. Kemudian penawaran yaitu jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan berbagai tingkat harga di pasar dalam kurun waktu tertentu. Asumsinya yaitu jika harga barang itu naik, maka penawaran juga akan ikut naik. Nah, ini juga berbanding lurus ya anak-anak. Bagaimana materi mengenai permintaan dan penawaran? Ibu harap anak-anak dapat memahami materi yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, jika anak-anak ada yang belum paham, anak-anak boleh bertanya kepada Ibu melalui WA Group ya. Nah, untuk mengetahui anak-anak sudah paham atau belum, Ibu akan memberikan tugas melalui WA Group atau Google Classroom ya. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak semua. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.